Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, di pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala tugas, tanggung jawab dan aktivitas kita, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan renungan pagi di hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, buat kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti kami rasakan hingga saat ini. Kami berterima kasih kepadamu buat perlindungan Tuhan bagi kami semua bersama keluarga kami sepanjang malam yang telah berlalu, hingga kami masih diberikan waktu dan kesempatan, kekuatan serta kesehatan untuk bangun di pagi hari yang indah ini, untuk menjalankan segala tugas, tanggung jawab dan aktivitas kami di hari yang baru. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Berkati kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan ya Tuhan, itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam renungan harian keluarga yang diberikan judul Ikut Yesus Harus Siap Pikul Salib. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab Markus 15 ayatnya yang ke-21. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada satu syair lagu yang berkata, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar." Memang dalam mengikut Yesus Kristus harus menjadi suatu komitmen bagi semua orang yang percaya. Orang percaya yang tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Walaupun masih banyak orang yang berbalik menjadi ingkar karena tergiur dengan uang, materi, harta, jabatan, serta kedudukan, ketampanan ataupun kecantikan. Dan yang sangat menyedihkan, bahkan ada orang tua yang menjadikan anak sebagai objek untuk dijual belikan, untuk sesuatu yang bisa menguntungkan, sekalipun mereka harus meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Keinginan untuk pemenuhan kebutuhan, perbaikan ekonomi, atau pencapaian keinginan untuk berkuasa dan lain-lain sering menjadikan itu sebagai satu alasan untuk keluar dari penderitaan, sekalipun dengan tindakan mengingkari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam Matius 16 ayatnya yang ke-24. Memang mengikut Yesus Kristus berarti kita harus siap dan rela memikul salib. Salib itu bisa dapat berupa tantangan, pencobaan ataupun penderitaan yang kita temui dalam kehidupan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam menghayati minggu-minggu sengsara ini, menghayati penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju tempat penyaliban, dengan kondisi tubuh yang lemah karena telah mengalami penyiksaan, di mana Tuhan Yesus dipukul dan disesah. Menyulitkan Tuhan Yesus untuk memikul salib. Saat itu tentara Romawi tidak mau Tuhan Yesus mati dalam perjalanan, karena yang mereka dan orang banyak nantikan adalah penyalibannya. Simon yang baru datang dari luar kota menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dipaksa untuk memikul salib Yesus. Simon tidak dapat menolaknya karena menjadi keharusan untuk mengikuti perintah tentara Romawi. Simon yang tidak mengenal Yesus tetapi turut mengambil bagian dalam kesengsaraannya, mendatangkan keyakinan iman dalam dirinya juga keluarga Simon. Salah satu anaknya, yaitu Rufus, disebut Paulus sebagai orang pilihan Tuhan, dan bagi Paulus, ibu Rufus adalah juga ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesediaan hati kita untuk mengikuti Tuhan Yesus berarti kita harus siap juga untuk pikul salib dan menderita. Salib itu bukan hanya dipahami dari fisik yang terbuat dari balok kayu, bukan juga hanya sebatas perhiasan, tapi memberi makna kasih Tuhan Allah dalam karya penyelamatan melalui dan di dalam Yesus Kristus, yang dibuktikan dalam kerelaannya menderita untuk menyelamatkan umat manusia. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, janganlah kita mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang hanya mendatangkan kesenangan sesaat, melainkan kita harus tetap tekun, taat, dan setia menjalani apa yang menjadi komitmen iman. Orang percaya, orang beriman harus menunjukkan kesediaannya mengikuti Yesus Kristus melalui jalan penderitaan atau via dolorosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami kembali diingatkan untuk memaknai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami kembali diingatkan bahwa kami harus siap memikul salib dalam kehidupan kami. Saat kami mengikuti Tuhan, saat kami mengikuti Engkau, kami harus tetap kuat mempertahankan iman kami sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon mampukanlah kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, agar kami tetap kuat memegang teguh iman percaya kami kepada Tuhan dan menjalani kehidupan kami, menjalani salib yang kami pikul dengan selalu mengucap syukur dan tidak melupakan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Tolong berkati kami di sepanjang hari ini. Segala tugas tanggung jawab aktivitas kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya.